Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter terbaru yang paling manis. Nah guys, aku cuma mau ngingetin nih, kalau hari Jumat besok itu ada lomba podcast monolog di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Maka dari itu persiapkan dirimu dengan baik ya. Nah kali ini guys, aku bakal ngasih tunjuk ke kalian semua gimana sih posisi waktu lomba podcast monolog. Yang pertama ini udah ada mejanya ya kan, udah disediakan. Terus ada kursinya juga. Habis itu ada mic, ini tuh micnya tuh bisa disesuaikan untuk naik turunnya, tinggi rendahnya. Jadi kalau teman-teman nih ya lebih tinggi dari aku, misalnya segini gitu tingginya, nanti micnya tuh bisa dinaikin. Kalau teman-teman pendek lagi, itu micnya tuh bisa diturunin. Dan tenang aja, itu udah ada petugasnya kok. Terus gimana kak, kalau misalnya pas aku lomba nih, terus aku ngeblank, aku lupa aku harus ngomong apa? Tenang aja, karena kita menyediakan ini. Jadi nanti ini tuh ada teks podcastnya, terus nanti ditaruh di sini gitu. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ngeblank ya, nah, aduh aku harus gimana nih? Tenang aja, karena di sini nanti itu bakal ada teks podcastnya kok. Aman-aman. Terus gimana kak, kalau misalkan waktu lomba nih ya, perutku tuh keroncongan, lapar banget gara-gara tadi tuh nggak sarapan. Loh ya apa sih Rek? Ya kan kalau mau lomba itu harusnya sarapan dulu lah. Masa mau lomba nggak sarapan lah, nanti energinya tuh habis, nggak keisi lagi. Kayak aku gini loh, aku tuh udah sarapan sama sarapannya tuh banyak lagi. Jadi waktu podcast, wah itu udah dijamin pasti bakal ceria dan bersemangat banget. Loh, terus ya apa kak kalau pas lomba aku deg-degan? Loh, ya apa sih Rek? Dipikir aku sekarang gak deg-degan nih. Aku sekarang ini deg-degan banget loh Rek, gara-gara nyobain mic ini loh. Was, ini aku tuh deg-degan banget Rek. Sekarang tuh kayak gitu. Tapi Rek, podcaster yang handal itu bukan podcaster yang gak pernah deg-degan, bukan ya. Tetapi podcaster yang handal itu adalah podcaster yang bisa mengendalikan deg-degannya. Dengan cara apa kak mengendalikannya? Dengan cara perbanyak latihan, bukan perbanyak main game. Nih guys, aku kasih tahu ya, kalau kalian semua itu lagi latihan, itu harus ada yang melihat. Kan waktu kemarin, waktu technical meeting itu kan udah aku kasih tahu kan, kalau kalian latihan itu diusahakan harus ada yang melihat ya teman-teman, supaya kalau kalian ada kurangnya itu bisa dikasih tahu dan bisa memperbaiki kekurangannya itu. Jadi misal ya, nanti yang ngeliat itu ada papa, ada bunda, ada kakak, ada adikmu, ada nenekmu, kakekmu, pakdemu, bundamu, tantemu, omu, wah semuanya nih ngumpul di satu ruangan ya. Terus misal kayak, halo, permisi, dengerin dong, aku ini mau podcast loh, aku mau latihan podcast. Nanti kalau aku ada kurangnya kasih tahu ya. Misal kayak gitu ya kan, centil-centil gitu. Terus kalian udah mulai nih podcastnya ya kan. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Zaira. Nah nanti pas sudah selesai, kalian nanyain satu-satu pendapatnya. Kira-kira aku kurang apa? Misal ya, Bunda, aku kurang apa tadi waktu latihan podcast? Aku kurang excited atau gimana? Nah bisa dipastikan bundamu tuh pasti bilang, ya kamu tuh kurang kayak gini loh nak, kamu tuh kurang gini, kurang excited, kurang ceria, kurang bergembira, kurang bersemangat gitu. Beda lagi kalau kamu latihan sama pacarmu, di depan pacarmu gitu. Misal, sayang, lihat dong aku mau latihan nih, nanti kalau aku ada kurangnya kasih tahu ya. Iya sayang gitu, latihan nih kalian di depan pacar kalian kayak, assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku bla gitu. Dapat dipastikan ya, sangat dapat dipastikan, pasti pacar kalian tuh bilang, udah sayang kamu gak ada kurangnya kok, kamu tuh perfect banget di mata aku, gak ada yang kurang. Alah, itu percuma banget kalau kalian latihan di depan pacar kalian tuh, karena kayak kalian tuh nggak bakal tahu kurang kalian tuh di mana. Jadi lebih baik kalian tuh latihan di depan orang yang terpercaya, orang yang deket sama kalian, yaitu keluarga kalian, bukan pacar kalian. Terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian sebelum lomba. Jadi jangan sampai kalian waktu lomba itu pilek, batuk, diare. Waduh, coba ya bayangkan nih, kalian lagi seru-serunya ya kan di tengah podcast itu, tiba-tiba perut kalian tuh sakit, terus pengen ke kamar mandi. Nah
Itu kan rasanya pasti nggak enak banget dan jadi nggak konsentrasi kan teman-teman. Terus ya kalian lagi tengah-tengah podcast nih, lagi seru banget, asik banget, ceria banget, tiba-tiba kalian tuh bersin kayak hacing kayak, dan bersinnya tuh terus menerus gitu kan, itu nggak lucu teman-teman. Jadi harus banget, wajib banget menjaga kesehatan kalian sebelum lomba. Nah guys, biar kalian tuh tambah semangat lombanya, aku punya sebuah solusi nih. Dengerin. Jadi nanti pas mau lomba, kalian tuh bilang nih ke papa sama ke mama kalian kayak, "Mama, nanti kalau aku menang lomba beliin HP baru dong. Mau iPhone, terserah iPhone apa, pokoknya jangan yang lama ya, aku mau iPhone yang terbaru," gitu ya. Terus nanti papa sama mama kalian insya Allah bakal bilang kayak, "Iya nak, tenang aja nak, nanti papa sama mama bakal beliin apapun yang kamu mau kalau kamu menang lomba, asalkan kamu harus juara 1 ya nak." Nah kayak gitu, itu tuh bisa memotivasi kalian ya teman-teman untuk bersemangat dalam latihan untuk lombanya itu tadi gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja, karena aku tuh udah pernah nyobain kayak gitu. Loh beneran sih, kamu pernah nyobain sih? Iya pak, beneran pak. Kamu bilang ke bundamu atau ke ayahmu sih? Iya, saya bilang, "Bun, pak, kalau aku menang nanti beliin HP baru dong." Terus iya gitu. Terus kamu menang lomba? Menang dong pak, alhamdulillahnya. Oke, terus kamu dibelikan? Enggak pak. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu akbar. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim
innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berapa kali kita menghafal bacaan sholat. Jadi Senin depan akan saya acak ya, random aja. Baru manggil satu anak nggak bisa hafal, berarti wajib menulis bacaan sholat 50 kali. Supaya apa? Supaya hafal. Karena tidak ada yang lebih penting dari bacaan sholat ini. Sholat ini tidak boleh diwakilkan ataupun digantikan. Sholat itu kewajiban bagi kita semuanya sebagai seorang muslim yang berakal dan yang sudah balik. Nggak boleh ditinggalkan. Tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, berarti sudah meninggal, seperti itu. Dan kita semuanya ini tidak akan ditanya nilai bahasa Jawamu itu berapa di dalam kubur itu. Wahai Excel, nilai bahasa Jawamu berapa? Gak ono pertanyaan ngono yuk, gak ono. Di akhirat nanti itu ndak ada. Ya. Pelajaran gambarmu dapat berapa? Gak ada, gak ono. Kalau di dalam Al-Quran itu kan tugas kita, kenapa Allah itu menciptakan manusia, itu kan hanya untuk beribadah kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kalau sholat ini tidak menjadi prioritas, maka hidup kita ini tidak akan berarti, ya. Oke. Jadi Pak Nur ulangi lagi. Senin depan Pak Nur panggil secara random, suruh menghafalkan di sini. Enggak hafal, nulis bacaan sholat, ya, 50 kali. Ini pengumuman. 50 kali itu kira-kira kalau orang yang belum hafal terus menulis 50 kali itu kira-kira ini sudah hafal. Kalau 100 kali tambah ngelontok itu kira-kira. Kalau nggak digitu kan ndak hafal-hafal. Ini metode pengajaran pemaksaan, ya, pemaksaan. Oke, di belakang sana sudah ada Ustadz Nafis yang akan berbagi ilmu tentang sholat. Monggo Ustadz Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya izin duduk, nanti disambung berdiri. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tigawaru, yang saya takzimi juga Dewan Guru yang ada di SMP Mugaru, berikut juga dengan karyawannya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku semuanya yang saat ini sedang menempuh dan menuntut ilmu baik dari kelas 7 maupun kelas 9. Rasa syukur selalu kita panjatkan karena masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi pagi memulai dengan sholat subuh. Mudah-mudahan nanti kalau suka main gamenya dimenangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi subuh memulainya dengan sarapan tanpa sholat subuh, ya mudah-mudahan sehat selalu, tidak kesedak. Dan alhamdulillah buktinya sampai saat ini bisa berkumpul di tempat yang kalian cintai ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat saja saya izin berdiri. Begini, ternyata di balik kalimat azan yang sering kalian dengar itu ada satu motivasi yang nanti akan jadi tolak ukur untuk pertemuan-pertemuan berikutnya setiap hari Senin. Jadi hari Senin hari ini kita tidak membahas gerakan sholat, tapi insya Allah di pekan depan hari Senin kita akan bahas tentang gerakan-gerakan sholat. Ya, gerakan sholat yang terakhir kita bahas di tahun 2024 kita sempat membahas tentang takbir, ya, kemudian bagaimana cara berdiri. Tapi sebelum ke sana kita pelajari dulu kenapa orang-orang itu, kenapa umat Islam, kenapa di dalam masjid itu harus ada orang yang mengumandangkan adzan. Bayangkan kalau seandainya, ya, saya doakan mudah-mudahan semuanya di sini jadi kaya raya ya. Saya pernah mampir, ini kakak kelas tingkat tapi generasinya sudah jauh ya, kayaknya 5 tingkat di atas saya. Beliau waktu itu ketemu saya itu kelas aliyah. Nah, suatu ketika kami ini adik-adik kelasnya yang satu angkatan, karena beliau ini sudah sukses ya, jadi ketua DPD Jawa Tengah. Nah ya, kemudian mengajak kami untuk berbuka di rumahnya bulan Ramadan. Yang unik ya, selain rumahnya ini besar, ada musolanya, dan yang lebih unik lagi, pembantunya itu tidak hanya diamanahi sebagai petugas kebersihan, tapi juga diberikan amanah untuk mengumandangkan adzan 5 waktu. Bayangkan ya, jadi musola di dalam rumahnya, tapi petugas kebersihannya, pembantu laki-laki tentunya ya, itu tidak hanya diwajibkan untuk membereskan urusan rumah, tapi juga diwajibkan untuk mengumandangkan adzan 5 waktu. Kalian tebak kira-kira gajinya berapa? 10 juta. Berapa kira-kira gajinya? Kalau kalian mau menebak-nebak. Kalian pernah cerita atau bertanya nggak ke pembantu yang kalian kenal? Atau mungkin kalian maaf misalnya punya tetangga atau orang tua punya kenalan yang pekerjaannya itu bagian bersih-bersih di rumah orang? Ada. Saya pernah di Jakarta itu, orang nyetrika itu bayarannya 450.000 satu bulan. Nyetrika, kalian tahu ya, datang ngelipeti baju terus nyetrika ya. Ternyata setelah saya tanya, Mas, kan namanya kakak kelas ya, kalau di Jawa Tengah itu panggilannya Mas, jenengan ini habis berapa satu bulan untuk menggaji karyawannya? Yang luar biasa jawabannya adalah, kalau saya untuk mereka bukan soal uang, tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa rutin ibadah sholat. Nah ya, di balik itu semuanya, yang saya lebih menakjubkan lagi, ternyata pembantunya ini sudah pernah umroh, dan yang mengumrohkan itu adalah kakak kelas saya yang di atas 5 tingkat ini. Artinya
kalau seandainya seorang pemilik rumah mewajibkan keluarganya atau mewajibkan karyawannya untuk sholat, saya yakin tidak hanya hadiah umroh, tapi di luar itu semua kalau mengerjakannya niat ikhlas karena Allah, pasti pahalanya lebih gede. Nah, saya ingin berbicara tentang adzan ini. Kenapa di dalam lafaz adzan itu ada kalimat hayya 'alas sholah? Artinya apa hayya 'alas sholah? Marilah kita sholat. Kalau hayya 'alal falah artinya apa? Marilah kita menuju kemenangan. Emang mau tengkar? Mau perang? Artinya apa berarti hayya 'alal falah? Ternyata saya pelajari dalam kitab Nadzorat fi Ma'ani Sholah, pandangan-pandangan ketika mengerjakan sholat, ya. Arti dari hayya 'alal falah itu adalah kemenangan ketika kita nanti akan menuju surga. Saya selalu sampaikan ketika berbicara di depan anak-anak yang masih sekolah, saya katakan sukses kalian itu tidak berhenti di sini. Sukses kalian juga tidak berhenti saat kalian kuliah. Bahkan sukses kalian tidak akan berhenti ketika kalian sudah jadi presiden. Tapi bukan doa, ya. Tapi sukses kalian itu ketika kalian nanti sholatnya tepat waktu bersama keluarga ngayomi, dan juga di akhirnya kalian bisa reuni di surga. Bayangkan, siapa yang nggak pengen reuni di surga? Angkat tangan. Nah, semuanya mau, ya. Maka yang dimaksud kemenangan di sini adalah kita menang, kita menaklukkan hawa nafsu kita melawan setan. Perangnya itu sama sesuatu yang goib. Kalian apa namanya? Kalau misalnya karate apa namanya? Tapak suci, ya. Kalau lawannya tidak kelihatan, lebih susah atau lebih gampang? Lebih susah, ya. Kalian bisa nggak ngelawan setan? Nggak bisa. Ngelawan jin bisa. Ngelawan jin pakai doa belum tentu mandi, ya. Tapi ketika kita melawan setan untuk mengerjakan sholat, makanya kalimatnya adalah hayya 'alal falah. Bahkan kata Rasulullah SAW dikatakan, idza sami'tumul muadzin fayaqulu ma yaqul. Nah, hadis ini sahih. Kata Rasulullah apa? Kalau kalian dengarkan orang yang sedang melantunkan azan, maka ucapkan sama seperti apa yang dikatakan orang azan. Jadi nggak ada tuh nanti ketika Allahu Akbar, kamu mau ujian oleh piro? Allahu Akbar. Dulinanmu mau wis mari ta nang kelas. Bal-balan mau piye? Nggak ada obrolan seperti itu lagi. Ya. Jadi ketika ada kalimat azan sudah berkumandang, saya kan sering lihatnya yang laki-laki, ya. Kalau yang perempuan ini nggak tahu. Antara diem-diem atau mungkin ketika berisik tidak terdengar, nggak tahu juga. Tapi saya yakin berhusnudon tidak hanya perempuan. Mudah-mudahan yang laki-laki ini juga ketularan. Ya, ketika sudah waktunya azan dikumandangkan, tidak ada obrolan lain lagi kecuali mengumandangkan atau mendengarkan azan. Dan bayangkan ada satu kisah, ya, terakhir. Ada seorang kakek tua menemui Rasulullah. Sepertinya cerita ini saya yakin kalian sudah pernah dengar, entah itu di pelajaran Al-Islam ataupun di kajian-kajian yang ada di luar. Ketika itu ada kakek tua datang kepada Rasulullah sambil sedih, ya, sambil ungu-ungu. Tahu ungu-ungu nggak? Namanya orang tua kan datangnya kan pelan-pelan gitu, ya. Kemudian tanya, wahai Rasulullah, adakah keringanan untukku sholat? Rasulullah lihat tuh, sudah tua, ya, kemudian buta matanya. Kemudian dilihat sepertinya ini dari perawakannya, kalau orang perjalanan jauh itu kan kelihatan, ya, bajunya lusuh, kotor, lungset, ya. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Bukan malah menggratiskan, bukan malah membebaskan, ya udah bapak tua nggak usah sholat ke masjid, sholatnya di rumah aja. Kira-kira apa yang dikatakan Rasulullah? Bayangkan, buta, kakek tua, perjalanannya jauh lagi, ya. Kalau kalian melihat orang seperti ini, kasihan atau enggak? Kasihan. Jangankan orang bertanya tentang sholat,
ketika ada orang jualan kerupuk, ya, kemudian maaf matanya tidak bisa melihat, kalian ingin beli karena kasihan atau karena butuh kerupuk? Karena kasihan, ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Apakah di sekitarmu aman? Karena orang buta ini tidak bisa melihat lah. Saya nggak tahu Rasulullah bagaimana melihat di sekitar saya aman, orang mata saya aja nggak ada. Dalam hatinya begitu. Apakah kamu mendengar adzan tadi yang tidak sehat atau yang tidak bisa melengkapi kehidupannya apa? Matanya buta, ya. Apakah kamu mendengar adzan? Masih, wahai Rasulullah, maka jemputlah suara adzan tersebut. Bayangkan, ya, ini orang buta, kakek-kakek tanya kepada Rasulullah. Seandainya Rasulullah hari ini hadir, kemudian tanya kepada yang laki-laki khususnya, karena kewajiban sholat ke masjid ini laki-laki, ya. Kalau misalnya kalian dikasih pilihan, ini pilihan pertanyaannya agak gak enak memang ya. Pengen bisa melihat atau pengen tertutup, pilih mana? Yang laki-laki jawab kompak. Kalian kalau dikasih pilihan, pengen bisa melihat atau tidak? Pengen bisa, kompak semuanya. Sekali lagi, kalau kalian dikasih pilihan, ingin bisa melihat atau tidak? Bisa. Kalian lahir pengen jadi tua atau anak kecil? Oh, anak kecil. Tapi seiring perjalanannya nanti kalian jadi tua. Sekarang adalah ladang untuk menabung, ya. Bayangkan, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu pun kalau pendidikannya lunas. Gimana lunas itu? Biasanya ada yang 6 tahun, terus kemudian nggak lanjut. 3 tahun, wis aku bosen Sat, SMP koyo ngene, nah niong kok SMA pasti tambah susah, wis aku bosen, wis gak usah lanjut, mari SMP aku tak kerja ae. Nah ya, ada yang kayak gitu. Ada yang sudah SMA, kemudian karena melihat orang-orang kuliah itu kok sepertinya kok suka ngopi, ya, kemudian akhirnya tidak ada motivasi untuk kuliah, terputus. Maka pendidikan itu singkat, yang selamanya itu adalah ibadah kalian, pahala kalian. Jadi nanti kalau misalnya mendengar adzan, kemudian kalian tidak mendengarkan, maka kalian lebih parah daripada kakek-kakek buta. Sekali lagi, ketika nanti ada adzan tapi tidak menjawab, malah ngobrol sendiri, maka posisi kalian ini semuanya lebih rendah, lebih tercela dibanding kakek-kakek buta. Kalian mau disamakan dengan orang buta, mau disamakan dengan kakek-kakek, karena masih muda. Makanya sekarang ini adalah ladang untuk menabung. Kalau tabungan itu sudah terbiasa, saya yakin gak usah disuruh, gak usah ditertibkan, pasti sudah terbiasa. Tapi kadang saya itu garuk-garuk kepala ya, kok bisa ya, di kelas itu sudah sering ketemu, sepak bola yo sering ngobrol, di tempat kantin juga bincang-bincang, tapi di masjid kok bisa lanjut ya, kok bisa ya. Nah ya, di kelas sudah ngobrol, main sepak bola sudah bincang-bincang, di kantin ketemu maneh, masjid sih dilanjut no. Nah ya, maka saran saya, kalian boleh ngobrolin apapun selama itu hal positif. Tapi kalau sudah masuk areanya masjid, minta tolong semua obrolan ketika sudah masuk pintu masjid ditunda dulu, di-off-kan dulu. Dengarkan murojaah, ya, kalau ada Asmaul Husna baca ikut Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir mendengarkan adzan. Yang kelas 9 coba angkat tangan kelas 9. Kelas 9 mana kelas 9? Angkat tangan semuanya. Nah, ya kelas 9. Kelas 9 minta tolong kelas 9 ya. Kelas 9 ini kelasnya yang paling tinggi, harusnya ngasih contoh. Tapi kadang saya intip yang di masjid itu kelas 7 sama kelas 8. Iya Pak, kelasnya paling dukur Pak, kesel Pak menggisor. Padahal sebelum sholat, sebelum dikumandangkan adzan,
itu ada 10 sampai 15 menit. Selalu datangnya itu ketika sudah adzan wis mari pisan, nggak ada kesempatan untuk menjawab adzan. Yang kelas 7 mana kelas 7? Kelas 7 angkat tangan. Nah, yang kelas 7 yang ruangannya satu tingkat sama masjid ini juga lucu ya. Sudah adzan, sudah dengar suaranya, lu ayo sholat sama yang kelas 8 juga. Kok belum berangkat? Si Pak adzane gurung mari. Nah ya, yang kelas 9 katanya kejauhan, yang tempatnya sudah dekat malah katanya adzane gurung mari. Wis, terakhir sekali lagi minta tolong nanti ketika sudah adzan segera bergegas sholat. Saya yakin semua orang-orang di sini ini semangatnya masih muda ya, jangan sampai kalah sama yang tua, jangan sampai kalah sama yang tidak diberikan rezeki mata sama Allah. Mudah-mudahan ini jadi sarana muhasabah dan introspeksi diri. Insya Allah nanti setiap Senin pekan kedua dan pekan keempat kita coba praktek sholat ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Nur di mana ya? Sembari menunggu Pak Nur, coba saya pengen lihat yang sholat subuh dengan yang tidak. Yang sholat subuh angkat tangan coba, yang sholat subuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Yang angkat tangan ikut-ikutan atau sholat subuh beneran? Sholat subuh beneran, alhamdulillah ya. Saya husnudon, mudah-mudahan yang nggak sholat subuh ini alarmnya mati ya, baterainya habis ya, orang tuanya mungkin lupa bangunin ya, jadi terlewat. Yang sudah rutin ibadah sholat subuh, kalau di rumah mulai dibiasakan jamaah di masjid. Yang sudah terbiasa di masjid istiqomah, apalagi yang rumahnya deket-deketan ini kalau bisa bikin grup ya, bikin grup sholat 5 waktu di masjid yang deket-deketan rumahnya. Yang jauhan nggak usah lah ya, biar mereka berjuang sendiri. Baik, terima kasih. Pak Nur nggak ada nggih? Sepertinya terlupa. Saya boleh buka pertanyaan seputar sholat, boleh, sembari menunggu Pak Nur. Siapa? Oh sampun, alhamdulillah. Baik. Masih ada waktu, Sir? Oh, sampai jam? Jam 7.45. Iya, saya minta pertanyaan aja. Monggo. Oke. Monggo. Oke. Ternyata membuat pertanyaan itu kan lebih sulit daripada menjawab. Kalau menjawab saya belum tahu, beres ya. Tapi kalau membuat pertanyaan itu kan sulit. Sekarang saya mau menunjuk untuk membuat pertanyaan tentang sholat. Yang saya tunjuk tidak bisa setrap. Wah, mulai ya. Ini metode yang kedua, sport jantung. Saya mau jalan-jalan yang ke sini. Oke, metode sport jantung ini. Ada yang mau tanya? Ada? Oke, silakan. Bikin pertanyaan dulu. Bikin pertanyaan itu butuh keterampilan. Oke. Ada yang sudah dapat pertanyaan? Kalau nggak dipaksa begini nggak bisa-bisa sampai nanti, ya, sampai bapak-bapak sampai ibu-ibu nggak akan bisa. Siapa yang sudah dapat pertanyaan? Iki sudah dapat pertanyaan? Wah, tak sangka no. Oke, saya mau menunjuk nama ya. Siap-siap. Gaya pertanyaan setrap. Sekarang kan hari Senin, diawali dengan huruf S kan? Siapa yang namanya diawali dengan huruf S? Ngacung.
Siapa? Ada Sanum. Oh, tak sebutkan ya. Ada yang dari Arab, Sofyan. Ada Satria. Ada Salma. Salma siapa namanya? Oh, bukan ini. Ya. Untuk sementara ini ada 3 nama. Ada Satria, ada Sofyan, ada Sanum. Pilih mana? Oke. Kita panggilkan Sofyan. Silakan ke sini Sofyan. Ini namanya metode sport jantung. Ayo Sofyan, sini Sofyan. Sofyan nanti akan menunjuk yang putri. Wah, mulai kan? Oke. Pertanyaannya Sofyan. Apa itu ayat sajadah, Pak? Apa itu ayat Sajadah. sajadah? Oke, silakan. Bagus. Sofyan, tunjuk yang putri Sofyan. Tunjuk yang putri. Silakan. Jangan kelas 8, kelas 7 sama kelas 9. Ayo. Siapa? Talita, Pak. Talita. Lu kan kelas 8. Kelas 7 sama kelas 9. Jangan kelas 8. Gak tahu. Gak tahu. Oh, gak tahu tak setrap iki. Wong arek sak menake kok gak ngerti, setrap. Di video kan enggak apa-apa ya. Ayo. Ayo sepono iki lho akeh arek iki lho. Siapa? Mana? Coba. Sekarang nanti sing ndi? Lho ngene. Sing ndi? Yang mana? Mana? Sing ndi Sita? Ya Allah. Lho ngarek sampeyan akeh lho kok iso bingung lho. Kalau Pak Nur ya, misalnya di sini ya, suruh nunjuk kelas 7 sampai kelas 9. Ini kelas 7, kelas 7, kelas 7. Kan penak tuh. Ndi, ulah ya apa rek. Seandainya disuruh makan nasi, makanannya itu sudah di meja. Dia itu malah begini. Ndi segone. Aneh nih. Yang mana? Mana? Ini. Oke. Yo, silakan berdiri. Pokoknya judulnya gak iso kayak pertanyaan setrap. Yo. Oke, ayo. Sholat apa saja yang bisa dijamak? Oke. Tunjuk satu lagi. Yang putra, yang kelas 8. Benar, Ustaz. Ayo. Hitungan kelima belum dapat nama setrap. Ji. Ro. Siapa? Angka 8C. Ya, mana 8C mana? Sini. 3 2 Guys, so kayak pertanyaan di setrap ini kan seru. Hidup itu biar seru, ya. Ya, silakan. Pertanyaannya apa?
Apa arti dari apa itu Pak? Pajareha itu loh Pak. Apa ya? Enggak, Quran Pak, beduk Quran Pak. Quran. Itu loh ada dari Majareha. Tentang sholat. Wes nggak bisa? Oke. Ini ya, strapnya begini. Kamu cari pertanyaan, ya, nggak tahu dari mana pertanyaannya itu. Sejumlah 50 pertanyaan tentang sholat, tulis, serahkan ke Pak Nur. Oke, itu ya. Besok harus selesai. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama tadi itu kan apa namanya? Ya, pengertian ayat sajadah. Kemudian yang kedua tadi apa? Sholat apa yang bisa dijamak? Oke, Ustaz, Bang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ayat sajadah. Nah, ini menarik ya. Ayat sajadah itu di dalam Al-Qur'an jumlahnya 15. Yang paling sering kita temui dan yang paling sering kita baca itu adalah yang ada di dalam surat Al-Alaq. Ini menarik, kenapa kok berkaitan dengan sholat? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Satu, ketika imam membaca ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang ketika kita mendengarnya atau membacanya sendiri itu disunnahkan untuk bersujud. Ingat sekali lagi, disunnahkan untuk bersujud. Sunnah itu berarti dicintai. Rasulullah itu sering melakukan, sering dikerjakan sama Rasulullah. Artinya wajib atau tidak? Tidak. Kalau tidak mengerjakan dosa atau tidak? Tidak ya. Tapi ketika sunnah ini dikerjakan dapat pahala. Nah, maka ketika dalam keadaan sholat ikuti imam. Sering sekali saya temukan, bahkan saya juga pernah ke salah satu masjid yang sangat besar di Surabaya dan terkenal, saya tidak mau nyebut. Itu ketika sudah terdengar kalimat atau ayat sajadah, itu imam tidak menginstruksikan untuk ketika ada ayat sajadah dan imam mengerjakan sujud sajadah di sholatnya, itu tidak ada instruksi sebelum sholat. Contoh misalnya, para jamaah sekalian, insya Allah nanti di dalam sholat saya akan membaca surat Al-Alaq, di mana surat Al-Alaq ayat terakhir kallala tuti'hu wasjud waqtarib itu adalah ayat sajadah. Maka ketika nanti saya bersujud setelah baca, silahkan diikuti karena itu ayat sajadah. Allahu Akbar, kemudian kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ini hati-hati. Yang di belakang imam mungkin aman karena ikut langsung sujud, karena melihat imamnya langsung sujud. Yang repot ketika masjidnya besar, kemudian jamaahnya banyak, apalagi yang perempuan tidak mendengarkan instruksi imam, maka ini bisa bahaya. Ketika mendengar kallala tuti'hu wasjud waqtarib, Allahu Akbar, dikiranya ruku, sementara imam adalah sujud tilawah. Ketika bangun bukan sami Allahu liman hamidah, tapi kalimatnya adalah Allahu Akbar. Nah, ini bisa salah persepsi ya, bisa membatalkan semua sholatnya karena gerakannya salah. Hati-hati. Di Al-Quran ada 15, silakan dipelajari. Bacaan ayat sajadah ketika mendengar atau ketika membaca paling mudah, paling simpel, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi kalau pengen ayat panjangnya atau bacaan panjangnya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu, seterusnya sampai terakhir. Nanti dilihat di Al-Quran biasanya ada yang paling terakhir. Mepet terakhir, yang sholat yang bisa dijamak. Ketentuan menjamak sholat ini keringanan dari Allah. Artinya ketika kalian sudah melakukan perjalanan untuk hal yang positif, bukan untuk negatif, minimal 81 km. 81 km itu kira-kira dari Surabaya ke Malang. Ada yang masih ingat waktu jalan-jalan ke Malang ya, kelas 8 ya.
itu kan sudah ada kesunahan atau kebolehan untuk menjamak sholat. Terus sholat apa saja Ustadz yang boleh dijamak? Khususnya sholat-sholat yang 4 rakaat. Contoh duhur asar, duhur ke asar, kemudian maghrib dan isya. Sampai sini saja. Adapun sholat subuh tidak bisa. Ya, sekali lagi yang bisa dijamak duhur asar, maghrib, isya. Cara mengumpulkannya gimana Ustadz? Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Tapi para ulama lebih suka, lebih dicintai yang jamak takhir, mengakhirkan sholat. Contoh, bukan mengakhirkan sholat dalam artian sholatnya diakhirkan, bukan, tapi mengumpulkannya di sholat yang paling di ujung. Contoh misalnya mengerjakan sholat duhur, ya, kemudian dikerjakannya di waktu sholat asar. Tapi ingat sekali lagi dalam kondisi safar, perjalanan minimal 80 sampai 81 km, ya. Kemudian maghrib ke isya. Ustadz, saya perjalanan tapi nggak pengen jamak, boleh atau tidak? Silahkan. Jamak ini kemudahan. Kalau kalian mampu untuk mengerjakan sholat secara utuh jumlah rokaatnya, atau tidak menjamak, sholat duhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, boleh, jos. Tapi sangat disunahkan atau dicintai itu kalau kita menjalankan ibadah jamak, ya. Kemudian nanti ada tambahan, ada qasar juga. Tapi karena yang ditanyakan adalah berkaitan jamak, jumlah rokaatnya tetap, hanya saja waktu sholatnya digabung. Jadi pelaksanaannya ketika melaksanakan ibadah sholat di waktu asar, sholat asarnya dikerjakan dulu, baru kemudian mengerjakan sholat duhur, ya. Kalau misalnya dikerjakannya di waktu duhur, maka ikut sholat duhur dulu, kemudian baru menjamak sholat asar yang akan datang. Boleh tidak Ustadz? Boleh, selama kita merasa nanti di perjalanannya khawatir tidak bisa sholat, boleh. Nah itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun Pak Nur, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Nafis yang sudah membagikan ilmunya. Oke, Denaya kok sedih? Silakan berdiri, Denaya. Excel berdiri. Tahu apa yang harus dilakukan? Ya, silakan, ayo berdiri. Saling berhadapan. Ayo. Lo. Kalah meneh. Yang putri kalah. Oh kalah. Ayo yang putra silakan berdiri dan masuk kelas. Ini kok menangan kamu? Soalnya aku bisa mengubahnya.